Oke, kita mulai lagi penerbangan kita minggu ini, masih melanjutkan tema yang sama dari minggu lalu, pemulihan hidup seutuhnya. Diambil dari kitab Nehemia, kali ini kita akan bicara tentang gerbang ikan, saudara-saudari. Seperti kita sudah sadari dan kita sudah tahu bahwa ketika manusia diselamatkan, maka rohnya dilahirkan baru. Ya, itulah gambaran daripada pembangunan bait Allah oleh Ezra. Ezra membangun bait Allah yang ada di kota Yerusalem. Kemudian tetapi Nehemia melanjutkannya dengan membangun tembok-tembok Yerusalem. Ini bicara kalau tembok bicara tentang pikiran. Sebab itu ketika kita telah diselamatkan roh kita, tetapi pikiran kita harus terus diperbarui, saudara-saudari, untuk kita bisa menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Inilah yang kita lakukan dengan berbicara tentang pembangunan tembok Yerusalem yang digambarkan oleh apa yang dilakukan oleh Nehemia. Kita lanjut aja pintu gerbang ikan. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang pintu gerbang domba, sekarang pintu gerbang ikan. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena'ah. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka adalah Meremot bin Uriah bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesesabel. Berdekatan dengan dia Sadok bin Bana'ah mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa, saudara-saudari. Oke, nah bagi banyak orang mungkin merasa bahwa pintu gerbang ikan adalah pintu gerbang yang menyatakan tentang penjangkauan jiwa-jiwa. Benar saudara, amin. Tetapi saya melihat hal-hal yang lain dan Tuhan membukakan, singkapkan. Yaitu bagaimana pintu gerbang ikan ini adalah pintu gerbang yang dibangun oleh begitu banyak bani, arti begitu banyak orang. Dengan ini menyatakan pintu gerbang ini ataupun tembok-temboknya yang dibetulkan ataupun panjangnya cukup banyak sehingga perlu banyak orang. Nah, saudara, kalau kita pikirkan dengan kehidupan kita, yang paling banyak menyita ataupun banyak kita terlibat adalah ketika kita berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, mata pencarian ataupun pekerjaan kita. Karena juga pintu gerbang ikan ini adalah waktu zaman Nehemia adalah tempat orang-orang berdagang, tempat marketplace di mana orang-orang yang membawa hasil tangkapan ikan dari Danau Galilea, dari laut ke Yerusalem, lalu mereka berjualan di situ. Amin. Ya. Jadi buat saya di sini adalah pintu gerbang ikan lebih menunjukkan kepada marketplace, tempat Anda berkarya. Tempat Anda berkarya bukan hanya sekedar mencari uang, saudara-saudari. Tempat Anda berkarya, Anda bisa berkarya sebagai pelajar, sebagai juga ibu rumah tangga. Apapun juga yang Tuhan tempatkan, itu dia waktu di mana Anda banyak menghabiskan waktunya. Ya, di situ. Dan Anda ngelihat kalau kata ikan dipakai di sini itu unik. Ikan memang melambangkan jiwa-jiwa, tetapi tahukah Anda bahwa ikan juga adalah binatang yang bermanfaat dan tetapi paling cepat berkembang biak. Sekali bertelur 100 bisa ribuan. Jadi ikan itu menggambarkan bermultiplikasi secara cepat, berbuah-buah secara cepat, jiwa-jiwa. Dengan kata lain juga saya mengatakan juga hubungannya, kalau kita lihat ikatannya adalah kaitannya, di marketplace inilah Anda diminta Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa sambil Anda berbuah juga. Amin. Jadi ketika Anda menjangkau jiwa-jiwa, kalau Anda misionaris, silahkan Anda pergi kemana Tuhan utus. Tetapi kalau Anda adalah orang percaya yang Tuhan taruh di marketplace, di tempat di mana Anda berkarya, bisa ibu rumah tangga, bisa apapun juga pelajar, disitulah Anda bisa menangkap jiwa-jiwa, bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tetapi di situ juga Anda diminta berbuah. Kalau bekerja, kerja yang benar. Kalau sekolah, sekolah yang benar. Usaha yang benar. Kalau Anda jadi ibu rumah tangga yang benar. Jadi orang tua yang benar. Semua gitu, saudara-saudari. Ya, oke. Dan pintu gerbang ini dibangun oleh Sena'ah. Sena'ah berarti duri, berduri, saudara-saudari. Anda tahu bahwa kata kali pertama duri disampaikan dalam Alkitab itu berhubungan dengan kutuk. Ya, dalam Kejadian 3:17-19, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak dikutuk, tetapi tanah yang dikutuk. Karena terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Ya, 4 usaha kita ini disebut rezeki dari tanah seumur hidupmu, sebab duri dan rumput duri. Sebelumnya tidak ada duri, tetapi karena kutuk duri itu dihasilkan. Sebelumnya tanah menghasilkan tumbuh-tumbuhan berbiji, berbuah untuk manusia bisa dipelihara makanannya.
saudara-saudari. Tapi kemudian akan duri. Sebab itu kita harus dipisahkan duri ini daripada yang tumbuh-tumbuhan buah. Ya. Nah, dengan berpulung kau akan mencari makananmu. Jadi Anda lihat, ya, ini berbicara tentang makanan, ini berbicara juga bukan hanya makanan, tetapi juga semua yang dibutuhkan manusia, saudara-saudari. Amin. Oke. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh itu. Ya. Nah, sekarang jadi Anda ngelihat duri itu lambang kutuk, tetapi kita tahu bahwa Yesus, ya, dalam Galatia 3 telah menebus kita dari kutuk, semua kutuk, hukum Taurat juga. Dan dengan jalan dia yang pakai kutuk itu, dia yang menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas kayu salib. Yesus tergantung di kayu salib. Ya, supaya berkat Abraham datang kepada kita, saudara-saudari. Kita bukan bangsa Israel, tapi kita bangsa lain, tapi oleh karena Yesus, kita diberikan juga berkat Abraham, saudara-saudari. Jadi Anda melihat, Yesus menanggung kutuk kita. Di mana kutuk itu ditanggung Tuhan Yesus? Di mana ada duri? Di mana duri ada pada Yesus ketika disalib? Di mahkotanya, saudara-saudari. Mahkota duri pada Yesus, kutuk pada Yesus. Supaya apa? Supaya kita tidak dimahkotai kutuk, tetapi di mahkota yang lain. Mahkota apa, saudara? Apakah, karena Yesus sudah jadi kutuk, maka saya dimahkotai berkat. Sehingga saya, dimanapun saya ada, saya jadi berkat. Saudara, tidak seperti itu. Berkat adalah hasil. Bukannya sesuatu yang Anda miliki, tetapi suatu hasil. Yang Anda miliki adalah sesuai dengan kitab Kejadian 1 ayat 28, Tuhan kasih kita beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan, berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan binatang yang merayap di bumi. Tentu ini bukan arti harafiah. Kalau arti harafiah, sekarang sesuatu juga sudah Anda lihat berkembang. Anda orang kota, di kota, Anda nggak kenal tuh nama burung-burung atau ikan-ikan. Mungkin juga Anda nggak kenal nama binatang, tumbuh-tumbuhan, ya. Binatang juga nggak semua Anda kenal. Jadi, berarti bukan hati secara harfiah, beranak cucu bertambah banyak, bukan disuruh punya anak. Ya, saudara, bukan itu maksudnya ya. Tetapi maksudnya buat saya adalah, yaitu sekarang kita diberikan otoritas. Berkuasa, berotoritas artinya. Ya, dan juga produktif. Bukan hanya produktif artinya punya anak banyak, bukan produktif, saudara-saudari. Bermultiplikasi. Sebagaimana juga ikan-ikan ini yang dilambangkan. Jadi dengan kata lain, ketika Yesus mengenakan mahkota duri, pintu gerbang ikan adalah untuk mengubah pola pikir kita bahwa sekarang kita tidak lagi di bawah kutuk, tetapi sekarang kepala kita diberikan mahkota otoritas supaya kita bisa produktif. Tetapi yang namanya otoritas tidak bisa menghasilkan sesuatu kalau nggak digunakan. Anda tidak bisa diberkati kalau Anda nggak menggunakan otoritas itu, tetapi Anda tidak bisa menggunakan otoritas itu kalau Anda tidak mulai melakukan sesuatu. Jadi disinilah kita ngelihat, ketika Anda menggunakan otoritas sebagai orang yang diberkati Tuhan, otoritas untuk bisa berhasil, bisa produktif, maka Anda mulai melangkah, melakukan usaha, mulai belajar walaupun Anda bergumul, mulai juga jadi orang yang lebih baik, saudara-saudari. Amin. Dan disitulah akan bekerja otoritas itu, membuat Anda berhasil, berproduktif, saudara-saudari. Jadi dengan kata lain, pola pikir yang harus kita perbarui adalah keyakinan kita. Yang pertama, saya yakin bahwa saya telah ditebus. Oleh karena saya telah ditebus, maka saya punya otoritas untuk berhasil, saudara-saudari. Ini harus Anda percaya di pola pikir Anda. Jangan belum apa-apa, aduh bagaimana saya bisa, aduh nggak mungkin nih saya bisa. Enggak, saudara-saudari, kita telah masuk, lihat dalam pintu gerbang domba, bahwa kita ini sudah dikuduskan untuk berbuah-buah. Menara Mea sampai Hananael. Dan oleh kemurahan Tuhan, bukan oleh kekuatan kita. Ini yang sedang diubahkan selama ini. Ya. Nah, sekarang dengan pintu gerbang ikan, keyakinan kita dulu yang kita harus ubahkan. Ya. Ketika keyakinan itu kita ubahkan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan memakai kita, ya, untuk menghasilkan berkat. Amin. Ya. Lanjut. Sekarang yang lain dibangun oleh Meremot, Uria dan Hakos, saudari. Nah, mungkin Anda bilang, Pak, mungkin ini dibuat-buat aja. Enggak dibuat-buat. Saya percaya, sama seperti aja Anda ngelihat, Tuhan dalam Alkitab selalu memakai seseorang dan juga nama-namanya memiliki makna, saudara-saudari.
ya, memiliki makna. Jadi tujuannya karena apa? Tujuannya Tuhan karena mau menyampaikan sesuatu. Bukankah dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kemuliaan Allah adalah menyembunyikan sesuatu supaya dia bisa menyingkapkan kepada orang yang haus, orang yang cari, orang yang mau tahu, saudara-saudara. Disingkapkan. Dan ini juga, ya sama aja. Yakub artinya adalah orang yang licik, penipu. Adakah orang tua yang mau namakan anaknya Yakub penipu? Tapi kenapa dikasih ke Yakub? Karena Tuhan mau pakai nama itu, makna nama itu, saudara-saudari. Amin. Dan demikian juga Meremot, ya, Uria Hakos memiliki arti. Meremot artinya bangkit, naik, saudari-saudari. Bangkit itu kalau dalam Alkitab artinya, saudara, bangkit mendekat. Naik ke Gunung Kudus Tuhan artinya Anda mendekat. Kemudian Uria artinya api Allah, ya, kehadiran Tuhan. Kemudian Hakos itu artinya adalah memotong yang berhubungan dengan panen, saudara-saudari. Ini ini Ibrani dari lama, saudara. Maknanya adalah memotong. Ketika Anda memanen, Anda harus memotong karena mereka menanam, ya. Nah, saudara, Anda ngelihat tadi naik artinya mendekat. Api Allah artinya hadirat Tuhan. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, tiang awan, tiang api ada. Itu maknanya adalah tiang api itu kehadiran, penyertaan Tuhan ada. Memotong bicara tentang penuaian, memetik buah, hasil, saudara-saudari. Jadi dengan kata lain, Anda ngelihat di sini bahwa saat kita tadi sudah punya keyakinan, sekarang nggak cukup dengan keyakinan, harus diikuti keyakinan kita, harus merubah sikap kita. Semua ada di pikiran kita ini, saudara. Sikap kita adalah apapun yang terjadi, kita harus terus mendekat kepada Tuhan. Walaupun kita belum melihat hasilnya, walaupun janji Tuhan belum kelihatan, terus mendekat. Ya, walaupun pergumulan kita masing terus berlangsung, terus mendekat kepada Tuhan. Dan ketika kita mendekat, kita akan menyadari Tuhan itu ada, penyertaan Tuhan ada, dan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Alkitab bilang gitu. Amin. Jadi ini, Tuhan gak bisa menyangkal firman-Nya. Dia katakan, aku menyertai engkau hingga akhir zaman. Sekali-kali gak pernah ninggalin kita. Nah, jadi dia selalu hadir. Tapi masalahnya adalah ketika kita nggak mendekat sama Tuhan, kita nggak menyadari. Sebab itulah kita harus punya kesadaran sehingga di pola pikir kita tahu Tuhan ada bersama saya. Walaupun keadaan nggak tambah baik mungkin sementara ini, tapi ketika Anda terus mendekat, Anda akan memiliki keyakinan pada Tuhan ada bersama saya. Saya nggak perlu khawatir, saya nggak perlu takut. Pasti akan berbuah, pasti akan beres. Itu kira-kira, saudara-saudari. Amin. Ya. Lalu yang kemudian yang membangun itu, yang orang lain yang membangun suku yang lain, Bani yang lain membangun adalah Mesusalam, Bereknia, dan Mesesabel. Saudara, Mesusalam adalah teman ataupun sekutu. Bereknya, saudara-saudari, artinya Tuhan, berkat Tuhan. Kemudian Mesesabel artinya pemberian Tuhan, didatangkan oleh Tuhan, dikirim oleh Tuhan, saudara-saudari. Maknanya apa? Maknanya begini, saudara-saudari. Jadi sekarang sikap lain yang harus kita miliki di pola pikir kita, pertama tadi adalah, ya, percaya kita, keyakinan kita, kemudian sikap kita, kemudian cara kita. Dengan kata lain di sini buat saya Tuhan mau kasih unjuk bahwa cara kita mendapatkan berkat adalah kita menjadi sahabat Allah. Karena berkat diberikan kepada sahabat-sahabatnya, saudara-saudari. Nah, makna sahabat begini, saudara-saudari. Anda nggak usah terpaku hanya sekedar ini pengertiannya, Anda boleh kembangkan bersama dengan Roh Kudus. Makna sahabat begini, kalau Anda punya sahabat, maka Anda bukan hanya mementingkan diri Anda. Anda nggak hanya curhat, saya sedang tertekan nih, saya sedang bermasalah nih, saya sedang butuh perhatian, saya sedang butuh orang mendengar. Bukan hanya Anda, tetapi juga dua arah. Sahabat Anda pun juga bisa melakukan. Demikian juga ketika Anda punya pergumulan, Anda punya kebutuhan, Anda sampaikan kepada Allah yang adalah sahabat Anda. Ya. Tapi Allah juga sahabat Anda. Dia juga boleh menyampaikan sesuatu kepada Anda. Kalau Anda minta sesuatu, Tuhan, saya butuh ini, saya minta ini. Tapi dengar juga dong sahabat Anda. Sahabat Anda mau apa? Mungkin juga sahabat Anda mengatakan, oke, ya, tapi saya juga ingin sesuatu. Sehingga akhirnya begini, apa yang kita inginkan akhirnya bisa jadi berkat. Sebab kalau kita hanya minta memaksakan kehendak kita satu arah tanpa kita minta pendapat sahabat kita, tanpa minta pendapat Tuhan, apa yang kita pikir berkat bisa menjadi bukan berkat. Berbahaya buat kita. Itulah cara mendapatkan kita adalah
Kita ada di sahabat-sahabat Allah, kita ada berlaku sebagai sahabat Allah. Artinya kita mau tahu keinginan hati Tuhan apa. Bukan hanya sedang isi hati saya aja yang Tuhan perlu tahu, tapi saya perlu isi hati Tuhan juga, supaya hidup saya akhirnya bisa di jalan yang benar. Itulah berkat, saudara-saudari. Berkat bukan hanya sekedar finansial, berkat banyak manifestasinya, saudara-saudari. Amin. Berkat bisa bicara hikmat, berkat bisa bicara tentang keyakinan yang kokoh, damai sejahtera, sukacita, berkat bisa berarti kemurahan hati. Dan dengan juga kata lain, kalau Anda mau kembangkan di sini juga, ya, cara Anda mendapatkan berkat adalah Anda berada di sahabat-sahabat Allah. Kenapa? Karena kita sedang bicara pola pikir. Kalau kita mau diberkati, punya pola pikir yang baik, yang benar, maka kita harus ada di orang-orang juga yang cinta Tuhan, sahabat-sahabat Allah yang sungguh-sungguh sahabat. Karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu Anda harus mencari sahabat-sahabat yang benar, yang mempengaruhi pikiran kita, saudara-saudari. Amin. Itu kira-kiranya cara mendapatnya. Karena kita sedang berubah untuk pola pikir. Yang terakhir ketiga adalah Bani Sadok, Benaa, dan orang-orang Tekoa. Nah, saudara-saudari, apa maknanya? Sadok adalah benar, ya. Sadak itu benar, adil. Bana itu artinya adalah murah hati, direndahkan, kerendahan hati, ya. Kemudian Tekoa, saudara-saudari, Tekoa bukan teko, tapi itu dalam terjemahan sekarang trompet, tetapi awalnya adalah Tekoa adalah bertepuk tangan. Karena pada saat itu, trompet bisa dibunyikan untuk satu menyatakan musuh datang, kita berperang. Trompet bisa menyatakan kita menang, sehingga sorak-sorai menyatakan kemuliaan. Gitu. Tetapi trompet juga dinaikkan ketika ada pertandingan untuk memberikan semangat, seperti tepuk tangan. Jadi ini berbicara apa? Buat saya ini adalah berbicara pola pikir kita yang harus kita izinkan Roh Kudus ubahkan adalah karakter. Tadi keyakinan, sikap hati, sikap kita, cara kita, karakter kita, saudara-saudari. Karakter kita harus tadi adil, bertindaklah benar. Situasi apapun juga, bertindaklah benar dan adil. Rendah hati bukannya artinya saya nggak menonjolkan kekayaan saya nggak menonjolkan kepintaran saya. Enggak, saudara. Buat saya rendah hati adalah tidak mementingkan haknya, tetapi lebih mencari kepentingan bersama. Alkitab mengatakan itu, ya. Inilah. Lalu kemudian juga orang percaya karakter kita harus menyemangati karena kita dipulihkan, dipakai Tuhan setelah ditebus adalah untuk membangun, menyemangatin. Amin. Jangan menjatuhkan, jangan menghukum, jangan menghakimi, jangan menggosip, jangan mengadili. Kasih semangat. Amin. Ya. Nah, saudara, sebenarnya di Nehemia 3 ayat 5 ada hal yang lebih jauh, tetapi ini komplitnya, tapi saya pakai terjemahan Indonesia Modern Bible. Dikatakan tidak jauh dari mereka, orang-orang Tekoa melakukan perbaikan-perbaikan, ini sama. Kemudian, namun para pemuka tidak mau menyediakan bahu mereka untuk bagi pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, para pemuka ini Nobel artinya begini, orang-orang yang merasa lebih tinggi statusnya, orang-orang yang sombong, saudara-saudara, orang-orang yang merasa dia lebih, sehingga mereka tidak mau memikul beban, tidak mau memperhatikan, menyediakan bahu buat orang lain, nggak mau peduli pada orang lain, saudara-saudari. Jadi inilah yang harus kita miliki. Kita harus ubah. Kehidupan orang Kristen adalah ini, saudara-saudari. Amin. Jadi secara konklusi, pintu gerbang ikan adalah mengizinkan Roh Kudus membentuk keyakinan, sikap, cara dan karakter kita untuk bisa menuai baik jiwa maupun karya. Bukan hanya menuai jiwa-jiwa, tetapi juga karya Anda, marketplace Anda. Bisa marketplace Anda ada sebagai ibu rumah tangga, seorang suami, itu ya waktunya Anda habiskan sebagian besar, ya, baik juga mungkin pengusaha, pedagang, pekerja, pelajar, apapun juga, saudari. Amin. Kalau pintu gerbang domba adalah mengizinkan Roh Kudus memperlihatkan keindahan dan kekuasaan daripada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kemudian Anda sudah terima itu, ada Roh Kudus di dalam Anda 24 jam, 7 hari seminggu senantiasa ada, ya. Kalau mujizat sekali-sekali mungkin, tetapi kalau Roh Kudus 24 jam di dalam kita, tujuannya adalah
mengubahkan kita, saudara-saudari. Pola pikir kita, tapi nggak pernah dipaksa. Sistem Roh Kudus adalah nggak dipaksa. Satu, keyakinan kita yang diubah. Bahwa saya sekarang, apapun keadaan saya, bukan oleh kemampuan saya. Ya, semua kalau Anda ngelihat setelah kita ditebus, semua mengarah kepada Yesus, bukan kehebatan manusia. Perjanjian Lama sebelum Yesus melakukan penebusan, semua tentang kekuatan kemampuan manusia. Tetapi perjanjian baru setelah Yesus menebus, semua berdasarkan Yesus, karya Yesus. Oleh sebab itu ketika Anda telah ditebus, Anda adalah orang-orang yang memiliki otoritas untuk berhasil. Kemudian sikap kita adalah mendekat terus apapun keadaan, sadari tentang penyertaan. Tuhan menyertai. Anda rasakan atau tidak rasakan, Dia ada. Maka kita pasti menuai. Nggak mungkin enggak. Oke? Kemudian cara menjadi sahabat Allah. Saudara-saudari, Anda sahabat yang dipercayakan Tuhan. Kekayaan bukanlah sesuatu yang kita miliki. Kekayaan adalah sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Kekayaan bukan sekedar finansial. Sistem kerajaan Allah tentang kekayaan bukanlah untuk kita kumpulkan, tetapi untuk kita salurkan. Untuk sahabat-sahabat Allah. Dan kita juga mendapatkannya karena kita jadi sahabat Allah. Tuhan memberikan kepada kita. Kalau warisan diberikan kepada anak. Tetapi saudara-saudari, apa yang Tuhan sediakan ini juga berguna ketika kita menjadi sahabat dan juga memiliki sikap sahabat. Artinya kita berada di orang-orang yang takut Tuhan. Amin. Disitulah kita akan diberkati, saudara-saudari. Ya. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang penipu untuk kita diberkati. Oh, saya harus sama orang-orang yang licik. Saudara, enggak. Berkumpul dengan orang-orang yang takut Tuhan, sahabat-sahabat Allah. Amin. Kemudian, karakter kita. Bertindaklah benar. Apapun keadaan, rendah hati. Serta mau menyemangati serta peduli kepada orang lain. Amin, saudara-saudari. Maka kita akan melihat hasilnya adalah karya kita maupun jiwa-jiwa akan dipulihkan. Saudara, Anda melihat jiwa-jiwa keselamatan bukan karena kemampuan kita, tetapi ketika kita menyadari saya punya otoritas untuk menuai baik jiwa-jiwa maupun hasil daripada apa yang saya lakukan di marketplace. Amin, saudara-saudari. Oke, demikianlah pendalaman kita minggu ini. Kiranya memberkati kita semua. Tuhan berkati.